Air Mata di Madangkara pada babak ke-16 ini menampilkan Rizal sebagai Abi Lawa, Zainal sebagai Abi Nuka, Suyono sebagai Abi Kana, Fuadi Ihsan sebagai Abi Loma, Yudi Henry Mega sebagai Abi Seta, Bahar Mario sebagai Kampala, Hari Akik sebagai Targo, dan Ardian sebagai Pak Dilas. Naskah karya Niki Kosasih, hiasan musik dan sutradara Indra Mahendra. Inilah Air Mata di Madangkara, babak ke-16. Pada babak terdahulu dikisahkan, Lasmini dan Yulidar berhasil menggagalkan Cumali dan komplotannya yang akan menghancurkan tanggul pengairan di Kademangan Colak. Selanjutnya, Lasmini dan Yulidar melanjutkan perjalanan menuju ke Madangkara. Sementara itu, di desa Mamrati, nampak Abi Lawa sedang berbincang-bincang dengan Abi Nuka di sebuah daerah pesawahan. Aku merasa bangga dan lega. Bentuk pengairan yang kita terapkan di semua daerah persawahan di desa kita Mamrati ini berhasil dengan sangat baik. Iya, hasil panen tahun lalu bagus sekali. Dan aku yakin panen tahun ini semakin berlipat ganda hasilnya. Apa yang kita pelajari di Madangkara tidak sia-sia. Iya. Dalam bidang ilmu kadikjayaan, memang kita hanya mendapatkan sedikit saja. Tapi dalam bidang pertanian, kita mendapatkan banyak sekali. Terutama dalam mengelola daerah pesawahan. Ya, aku terharu sekali. Tuanku Brahma dengan rendah hati mau membimbing kita di dalam mempelajari tata lola sawah. Sehingga kita benar-benar mengerti bagaimana mengelola sawah yang baik. Aku berjanji, setelah panen nanti, aku akan pergi ke Madangkara. Sebab sudah lama sekali kita tidak pernah ke sana. Hampir 7 tahun. Benar. Alangkah tidak terpujinya kita kalau dianggap sampai melupakan Tuanku Brahma. Padahal beliaulah yang menggembleng kita menjadi pemuda yang dewasa dan tahu apa yang harus diperbuat bagi kesejahteraan rakyat. Aku akan berkunjung ke Madangkara sambil membawa hasil panen. Bukan maksudku untuk mempersembahkan upeti, tapi aku ingin menunjukkan sebagai tanda bakti, kesetiaan kepada Tuanku Brahma. Iya, aku setuju. Hei, siapa itu yang berlari-lari di pematang sawah menuju ke sini? Abi Kana. Iya, benar, Abi Kana. Ada apa dia berlari-lari seperti itu? Apakah dia sedang berlatih ilmu lari cepat? Bukan main. Ilmu lari cepat yang sama-sama kita pelajari dari Panglima Ringkin di Madangkara. Baru sampai tingkat menengah. Tapi karena Abikana sangat rajin melatihnya, dia sekarang sudah mampu berlari sangat cepat di pematang sawah itu. Ya, dia memang gemar mempelajari ilmu kadikjayaan. Abi Lawa! Abi Nuka! Hoi! Abikana! Abi Lawa, Abi Nuka. Wah, kau memang hebat, Abikana. Di antara kita berlima yang pernah bermukim di Madangkara, kaulah yang paling rajin melatih diri, memperdalam ilmu kadikjayaan, sehingga kau sudah bisa berlari sangat cepat di atas pematang sawah. Bukan begitu. Bukan begitu bagaimana? Kita kedatangan tamu. Tamu tidak diundang. Tamu tidak diundang? Iya, orang Tibet. Hah? Orang Tibet? Iya, 2 orang. Mereka mencari Tuanku Brahma.
Mencari Tuanku Brahma? Iya, begini ceritanya. Itulah desa Mamrati yang terhampar di bawah itu. Iya, benar Kampala. Baik, mari kita memasuki desa Mamrati. Iya. Tapi kita harus tetap menjaga adat dan tata cara. Kita datang dengan cara baik-baik, bertanya dengan ramah tamah kepada penduduk tentang seorang pendekar yang bernama Satria dan Mantili yang menewaskan muridku, Begawan Kapimonda. Iya. Jangan membuat keributan. Sebab kedatangan kita bukan untuk menanam bibit permusuhan dengan bangsa yang ada di Pulau Jawa Dwipa ini. Kita datang hanya untuk berjumpa dengan pendekar dua sejoli, Satria dan Mantili. Baik, Kampala. Coba ini angkat. Itu ditumpuk di pojok sana saja. Iya. Kayu-kayu jati memang berat sekali. Iya. Badanku sampai basah kuyup merapikannya. Anggap saja sedang latihan, Abiloma. Iya, latihan. Ingat waktu kita di Madangkara, Tuanku Brahma berkata kepada kita, melatih kekuatan tubuh, ya. Bukan hanya berlatih ilmu silat saja. Iya ya. Tapi dengan bekerja, ya, betul. Kekuatan tubuh kita bisa menjadi kuat. Memang benar. Seperti sekarang ini kita menyusun potongan kayu jati. Iya. Capeknya melebihi kalau sedang berlatih ilmu silat. Iya. Itulah dengan bekerja tubuh kita menjadi terlatih, ya kan? Iya. Sedang sibuk. Pak Bilang. Silakan Pak. Silakan Pak Kepala Desa. Pak Bilang, silakan Pak. Saya bangga sekali melihat kalian sebagai para pemuda rajin dan ulet. Iya. Terima kasih Pak. Iya. Patut menjadi contoh bagi pemuda yang lainnya di desa Mamrati ini. Kami hanya bekerja biasa saja, Pak Bilat. Kedatangan kembali kalian berlima dari Madangkara. Iya, Pak. Membawa perubahan yang menyolok di desa kita ini. Kalian berlima benar-benar melaksanakan apa yang kalian pelajari di Madangkara. Sehingga desa Mamrati ini keadaannya menjadi jauh lebih baik dari masa-masa yang lalu. Pak Bilas, tapi kami pun tidak akan bisa berbuat banyak kalau tidak dibantu oleh semua penduduk desa ini, Pak. Ya. Itu semua karena mereka melihat sepak terjang kalian berlima yang memang patut dicontoh. Seperti bagaimana caranya membuat jalan-jalan desa yang baik. Ya, membuat bentuk pengairan di sawah-sawah dengan baik, lalu bercocok tanam yang baik pula. Ya, sekarang para pemuda di sini tidak malas lagi, tapi sangat rajin. Dan mereka sangat bersemangat dipimpin oleh kalian berlima. Terima kasih Pak Kepala Desa. Ya. Aku sebagai kepala desa Mamrati sangat bangga memiliki pemuda seperti kalian berlima. Dalam waktu yang singkat berhasil membuat desa Mamrati ini menjadi sangat bagus, rapi dan teratur. Kehidupan rakyat menjadi lebih terjamin sebab hasil panen semakin meningkat sehingga kebutuhan makanan berlimpah-limpah. Iya, semoga untuk selamanya tetap baik, Pak Bilas. Ya. Memang itu yang kita harapkan semua. Itu siapa? Ada apa, Biloma? Dua orang yang berjalan memasuki mulut desa. Nampaknya mereka orang asing. Iya, pasti mereka orang asing. Sebab cara mereka berpakaian berbeda sekali dengan tata cara berpakaian orang-orang di sini. Oh, iya. Mereka mendatangi warung Pak Muhid. Iya ya, seperti menanyakan sesuatu. Mari kita dekati. Iya, Pak. Ya, mungkin mereka memerlukan keterangan. Oh, iya. Kita dekati, Pak. Selamat datang. Selamat. Saya Pak Bilas, kepala desa di Mamrati ini.
Lalu siapakah Anda berdua ini? Saya Kampala, dan ini sahabat saya, Targo. Rupanya Anda berdua dari negeri jauh. Ya, kami dari negeri Tibet. Betul. Tibet, jauh sekali dari sini ya. Kami datang ke sini hendak berjumpa dengan pendekar dua sejoli, yaitu Satria dan Mantili. Satria Mantili. Ya. Satria junjungan kita itu. Tentulah Pak Kepala Desa yang terhormat mengetahui tentang kedua pendekar dua sejoli itu. Mau apa kalian mencari Satria dan Mantili, ha? Abiloma. Mau apa? Abiloma, jangan begitu. Kau harus bersikap sopan terhadap tamu. Tamu? Apakah kita telah mengundang mereka? Siapa tamu? saja yang ke desa kita ini adalah tamu, baik diundang atau tidak. Nah, kita wajib menerimanya dengan baik. Ya, baiklah. Rupanya para pemuda di sini berdarah panas. Maafkan teman saya ini, Tuan. Satu harian dia bekerja membelah kayu bakar. Mungkin capek, sehingga mudah lebih naik darah. Tidak apa. Anak muda memang selalu begitu. Lalu, kalau boleh saya tahu, Ya. ada maksud apakah Anda berdua bertanya tentang Satria dan Mantili? Bahkan ingin berjumpa dengan mereka? Kami punya sedikit urusan mengenai terbunuhnya murid saya, Kapimonda. Benar tidak kataku? Kalian mau bikin ribut, membuat onar dan kerusuhan, iya kan? Sama sekali tidak, anak muda. Apa? Kami tidak bermaksud membuat keributan. Kami hanya ingin berjumpa. Itu saja. Bohong. Murid kau mati, kau pasti mau menuntut balas, iya kan? Saya hanya ingin tahu apa sebabnya murid saya mati. Kapimonda bentrok dengan Satria dan Mantili. Murid kau jahat, tahu? Jahat? Sabar, Jahat dia. sabar Abiloma, sabar. Biar aku yang menjelaskannya. Begini Kampala, Kapimonda membantu sebuah komplotan penjahat yang dipimpin oleh Raksadewa, yang memaksa kami agar tunduk kepadanya. Sebab dia ingin jadi raja. Kami semua menolak. Dia marah dan kami diserang. Lalu datang pendekar dua sejoli, yaitu Satria dan Mantili. Mereka bertempur. Raksadewa kabur, melarikan diri, dan Kapimonda tewas. Tidak masuk akal. Mengapa muridku membantu penjahat? Saya tidak tahu. Tapi kejadiannya seperti itu. Apa Apa benar? benar kejadiannya begitu? Maksud Tuan? Seorang anak buah Kapimonda melaporkan kepada kami bahwa Satria dan Mantili memimpin pemberontakan menggulingkan Raja Raksadewa. Lalu Kapimonda yang membela Raja Raksadewa dibunuh oleh Satria. Ngaco itu. Ngaco. Iya, anak buah Kapimonda yang memberi laporan pada kau itu otaknya tidak beres. Ya. Dia memutarbalikan kenyataan. Dengar itu. Tidak beres Kau kasar otaknya. sekali anak muda. Karena murid kau kasar. Kapimonda itu jahat. Dia membuat rakyat di sini menderita. Nah, sekarang kau mau apa? Sebelum kau bisa menyentuh Satria dan Mantili, hadapi aku dulu, Abiloma muridnya. Ayo, hadapi aku. Kau murid Satria. Ya, aku murid Satria dan Mantili. Kalau kalian berdua mau menuntut balas, tidak akan aku biarkan. Iya. Tidak akan aku biarkan. Jadi kau mau membela Satria dan Mantili, gurumu? Iya. Targo, sebaiknya jangan membuat bentrokan dulu sebelum kita bertemu langsung dengan Satria atau Mantili. Sekedar bermain-main sebentaran. Tidak apa bukan? Sekalian juga aku ingin tahu macam apa ilmu silat orang-orang di sini. Sampai-sampai bisa menewaskan Kapimonda. Jangan membunuh. Tidak. Aku hanya ingin memberikan pelajaran sedikit kepada pemuda yang pemarah ini. Bangsat. Kau meremehkan aku ya? Ayo maju kau. Lawan aku. Abiloma. Murid Panglima Ringkin dari perguruan Tapak Saketi. Jago Madangkara. Ayo maju. Ciat. Begitulah, Abilawa, Abinuka. Aku tidak bisa mencegah bentrokan antara Abiloma dan Targo, temannya Kampala. Abiloma tidak bisa menahan diri. Iya, dia memang gampang marah. Aku sendiri kadang-kadang merasa takut kalau dia sedang marah. Mungkin saat itu, kalau kau berada di sana,
kau akan bisa mengendalikan Abiloma. Ya, sebab dia sungkan terhadap kau. Terus, pertarungan itu bagaimana? Ya, ternyata orang Tibet itu sangat hebat. Hebat? Ya, ilmu silatnya sangat tinggi. Abiloma tidak ada apa-apanya. Dia menjadi bulan-bulanan Targu. Abiloma kena. Dia roboh, tergeletak di tanah. Bangsat! Kenapa jadi kacau begini? Jangan cemas, Pak Kepala Desa. Teman saya tidak akan mencelakakan para pemuda itu. Dia hanya bermaksud sedikit menjajal tingkat ilmu silatnya. Rakyat di sini jadi bisa mereka rame-rame ikut bertarung. Bukannya sebaliknya meredakan keributan. Aku jadi marah melihat Abiloma terkapar di tanah. Tapi seharusnya kau bisa menahan diri. Kalau semuanya tidak ada yang bisa menahan diri, tidak akan beres selamanya. Bisa kacau terus-menerus. Kita berlima sudah bersumpah mengangkat tali persaudaraan. Sakit satu, sakit semua. Senang satu, senang semua. Iya, jadi ketika aku melihat Abiloma roboh, aku langsung menerjang tanpa pikir panjang lagi. Terus bertarung. Bersumpah mengikat tali persaudaraan bukan berarti harus mata gelap dan membabi buta. Kalau di antara kita berlima ada yang membuat salah, bukannya harus dibela. Semuanya ikut-ikutan berbuat salah. Tapi kita harus sama-sama saling memperingatkan. Mencegah berbuat kesalahan lagi. Itulah ajaran Tuanku Brahma. Masa kau sudah lupa? Iya, aku lupa. Aku terlalu menurutkan nafsu amarah. Terus, bagaimana selanjutnya? Ternyata, memang, orang dari negeri Tibet itu terlalu tinggi tingkat ilmu silatnya. Dalam waktu singkat, kami dibuat tidak berdaya. Akhirnya, rakyat jadi panik, bukan? Iya. Melihat aku, Abiseta dan Abiloma bertarung. Rakyat penduduk desa Mamrati semuanya keluar. Rame-rame mau menyerang orang-orang dari Tibet. Semuanya sudah bawa senjata. Ada yang bawa golok, tombak, pedang, linggis, alu, dan sebagainya. Abikana dan Abiloma roboh tergeletak di tanah. Tenang, tenang saudara-saudara rakyat, tenang. Dari mana? Mereka kacau. Tenang rakyat penduduk desa Mamrati, tenang, tenang. Ya. Begitulah Abilawa. Ternyata Kampala dari negeri Tibet itu seorang tokoh yang sakti mandraguna. Dia bisa mengeluarkan angin topan. Melihat rakyat yang jumlahnya ratusan orang mau menyerbu dengan cepat, dia menggerak-gerakkan kedua tangannya. Begini. Lalu dari kedua tangannya keluar angin topan. Kencang sekali. Pohon-pohon besar, kecil, tumbang semuanya. Atap-atap rumah penduduk berterbangan. Rakyat jadi gempar. Berlari-larian ke sana kemari sambil berteriak-teriak ketakutan. Ada yang tiarap di tanah. Ada yang bersembunyi di kolong-kolong rumah. Dan macam-macam.
5 orang pemuda desa Mamrati yang pernah belajar ilmu pengetahuan di Madangkara ialah Abilawa, Abikana, Abinuka, Abiseta, dan Abiloma adalah 5 pemuda yang baik. Mereka menjadi contoh dan teladan bagi para pemuda lainnya di dalam pekerjaan memelihara kesejahteraan kehidupan penduduk desa. Maka ketika mereka bentrok dengan 2 orang asing, rakyat penduduk desa Mamrati serentak bangkit mengusir kedua orang asing itu. Tetapi kedua orang asing itu memiliki ilmu kedikjayaan tingkat tinggi. Siapakah Kampala dan Targo, 2 orang tokoh dari negeri Tibet itu? Dan mengapa mereka mencari Satria dan Mantili? Pada babak terdahulu dikisahkan, desa Mamrati kedatangan tamu yang tidak diundang, yaitu 2 orang asing dari negeri Tibet, bernama Kampala dan Targo. Maksud kedatangannya untuk mencari Satria dan Mantili yang telah membunuh muridnya, yaitu Begawan Kapimonda. Kehadiran mereka mendapat perlawanan dari penduduk desa Mamrati, sehingga terjadi keributan. Tapi sayang, tindakan kalian tidak terpuji, membuat rakyat di sini susah. Desa kami jadi rusak, pohon-pohon tumbang dan berserakan, rumah-rumah penduduk rusak berat. Maaf, dari semula kami tidak berniat membuat keributan. Tapi saudara sendiri dan teman-teman saudara yang tidak bisa menahan diri, menyebabkan rakyat di sini rame-rame mau membantai kami. Ya, tentu saja kami membela diri. Tapi itu pun dengan mengekang diri. Sebab kalau kami mau, dengan mudah kami bisa menghancurkan desa ini sekaligus dengan penduduknya, rusak dan binasa. Tapi itu tidak kami lakukan. Saya hanya sedikit mengeluarkan angin topan, agar rakyat di sini mundur dan tidak mendekati kami. Nah, sekarang izinkan kami pergi. Sebelumnya, kami dengar Satria dan Mantili orang Madangkara. Nah, tolong tunjukkan kepada kami di mana kerajaan Madangkara itu. Di Wetan. Di Wetan? Ya, di timur. Baik, kami segera melakukan pengembaraan ke wilayah timur. Silahkan. Aku tunjukkan saja ke Wetan. Masa bodoh, dia mau sampai kiamat tidak akan menemukan Madangkara. Kenapa kau tidak terus terang mengatakan bahwa Madangkara ada di wilayah Kulon? Aku masih marah. Tapi untuk bertarung lagi dengan dia, aku tidak berani. Sebab sudah jelas, tingkat kadikjayaannya terlalu tinggi. Aku tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan dia. Lagi pula, aku tidak mau kalau dia bisa bertemu dengan Tuanku Brahma dan Gusti Ayu Dewi Mantili. Apakah kau khawatir Biksu Kampala dari Tibet itu lebih sakti daripada Tuanku Brahma? Aku rasa seimbang. Seimbang? Ya, itu hanya penilaianku sementara saja. Lagi pula, aku harus turut menjaga kedamaian dan ketentraman kerajaan Madangkara, juga keselamatan rakyatnya. Sebab kedua orang dari negeri Tibet itu bisa saja membuat huru-hara di Madangkara. Meskipun Tuanku Brahma bisa mengalahkan dia, tapi sudah terlanjur terjadi huru-hara. Nah, usahaku itu untuk mencegah yang demikian. Iya. Kau bagus, Abikana. Biar saja dua orang Tibet itu terlunta-lunta di wilayah timur sampai botak, mereka tidak akan menemukan Madangkara. Tapi peristiwa ini sebagai sebuah pengalaman, Abikana.
bahwa apa yang selalu diucapkan oleh Tuanku Brahma terbukti. Yaitu bila kita tidak bisa mengendalikan diri, akibatnya akan parah. Sebab bisa membawa orang lain ke dalam penderitaan. Contohnya desa kita. Desa Mamrati jadi rusak. Iya, pohon-pohon besar dan kecil tumbang, berserakan ke sana kemari. Rumah-rumah penduduk rusak berat. Apa yang kita bina selama ini bertahun-tahun, secara perlahan-lahan memelihara dan merawat desa kita, hancur hanya dalam waktu 1 hari. Kita harus mulai lagi dari nol, dari permulaan. Nah, rakyat desa Mamrati menderita karena kalian yang belum bisa menahan diri. Iya, Abikana, aku menyesal. Iya. Ambil kuda. Kuda? Kau mau kemana? Ke Madangkara. Memberi laporan kepada Tuanku Brahma? Iya. Perkara ini menyangkut langsung pribadi Tuanku Brahma dengan Gusti Ayu Dewi Mantili. Jadi beliau berdua harus menjadi tahu. Benar. Dan juga bisa-bisa 2 orang gila dari Tibet itu di wilayah wetan membuat huru-hara. Di setiap tempat mereka menimbulkan penderitaan bagi rakyat di wilayah wetan. Kalau sampai rakyat di wilayah wetan menderita karena diobrak-abrik oleh Kampala dan Begawan Targu, kau yang berdosa, Abikana. Sebab kau yang menyuruh mereka mengembara ke wilayah timur. Waduh, bagaimana ya? Aku tidak berpikir sejauh itu. Makanya aku bilang tadi, akibat kau tidak bisa menahan diri, semuanya jadi kacau. Sudah, aku akan segera berangkat ke Madangkara. Terserah nanti bagaimana tindakan Tuanku Brahma. Apakah beliau akan mencari Kampala dan Begawan Targu itu untuk mencegah lebih parahnya keadaan, ataukah bagaimana? Nah, aku segera berangkat. Aku rasa aku sudah cukup jauh dari Kademangan di Madak. 2 orang gila dari Tibet itu tentu sudah kehilangan jejak. Gila, mereka itu sangat dikjaya. Daripada aku mati, lebih baik aku lari saja. Sayang, aku masih muda. Mati muda kan tidak enak. Apa itu? Gila, ada serangan gelap. Untung tidak kena, sebab aku cepat berkelit. Siapa yang menyerang aku? Dan dari mana? Aku tidak melihat seseorang di sekitar sini. Apakah orang Tibet itu yang menyerang aku? Bahaya. Kalau dia yang menyerang aku, terpaksa aku harus bertarung sampai mati. Hei, bunga anggrek. Bunga anggrek warna jingga. Tidak ada lagi yang memiliki senjata bunga anggrek jingga, kecuali murid-murid Lasmini dari Padepokan Gunung Lawu. Ambar! Lasmini! Guru Lasmini! Apa kabar, Ambarwati? Saya baik-baik saja, Guru. Saya rindu sekali dan sangat bahagia bisa bertemu kembali dengan Guru. Ya, rasanya lama sekali kita berpisah. Ya, kau meninggalkan Gunung Lawu 7 tahun yang lalu. Ya, lama sekali. Ketika kau masih tinggal di Padepokan Gunung Lawu, menjadi muridku, kau nampak segar dan muda belia. Tapi sekarang, meskipun kau tetap cantik, tapi kau nampak dewasa sekali, seperti perempuan yang sudah punya anak. Pengembaraan saya. Setelah turun gunung, meninggalkan Gunung Lawu, banyak sekali saya menemukan hal-hal yang membuat saya cepat dewasa. Laki-laki? Ya, diantaranya begitu. Dasar. Alah, Guru lebih-lebih lagi. Hus, kalau aku pakai aturan, tidak asal laki-laki, macam kau. Guru kencing berdiri, murid kencing berlari, bukan? Tapi saya kagum pada Guru. Tetap saja seperti dulu. Cantik dan bahenol, awet muda. Kau juga aku ajari untuk bisa awet muda, ya kan? Lupa lagi, Guru. Catatan obat ramuan awet mudanya juga hilang. Kau teledor. Iya. Nah, kenapa kau berlari-lari seperti dikejar macan? Dan nampak kau sangat panik, sehingga aku perlu menghentikan dengan melontarkan bunga anggrek jingga. Maaf, Guru. Baru kali ini saya berbuat pengecut. Pengecut? Ya, terpaksa jadi pengecut sebab saya tidak mau lekas-lekas mati. Oh, kau bertarung? Benar, Guru.
dengan orang asing. Orang asing? Orang Tibet. Tibet? Ya. Negeri Tibet di lereng Gunung Himalaya? Gunung Himalaya? Di mana itu, Guru? Payah. Gunung Himalaya saja tidak tahu. Di India, bocah ayu. Duh, jauh sekali. Iya, memang jauh. Gila. Jauh-jauh datang ke sini cuma untuk mencari Satria dan Mantili. Apa? Mencari Satria dan Mantili? Iya, muridnya dibunuh oleh Satria. Siapa mereka? Maksudku namanya. Kampala dan Targu. Kampala dan Targu? Ya. Biksu? Ya, mereka berpakaian begawan. Memakai jubah kuning, kepalanya gundul, dua-duanya gemuk dan pendek. Mereka sudah tua, tapi mukanya nampak masih segar. Seperti bocah. Iya, para biksu memang selalu nampak segar. Wajahnya berseri-seri. Mantili saya tahu. Tapi Satria itu siapa, Guru? Satria itu Brahma. Hah? Brahma? Iya. Satria nama samarannya kalau dia sedang mengembara. Biasanya ada tambahannya, yaitu Madangkara. Jadi lengkapnya Satria Madangkara. Kalau begitu, Biksu Kampala dan Targu itu mau mencari Brahma dan Mantili. Iya, aku rasa perkara itu waktu terjadi kemelut di Mamrati bekas kerajaan Mataram. Iya. Lalu, kenapa kau bentrok dengan mereka? Saya goda. Digoda? Iya. Aduh, kau kelewatan, Ambar. Biksu digoda. Apa kau kekurangan laki-laki? Habis? Dia mau membubarkan perjudian? Oh, kau sedang berjudi? Iya. Kita sampai di sebuah desa, Kakang. Sebuah desa yang besar dan ramai. Mudah-mudahan kita sudah dekat ke Madangkara. Ya, sebaiknya kita bertanya pada orang-orang di sini. Nampaknya ada sebuah pesta di rumah yang sana itu, Kakang. Banyak orang dan ramai suara tertawa. Melihat bentuk rumahnya, seperti sebuah rumah makan. Ya, mungkin orang yang mengadakan pesta menyewa rumah makan itu sebagai tempat berpesta. Ya. Ayo, pasang. Pasang. Ayo. Ambar, pasang lagi. Kau kan sedang menang. Bosan? Menang terus? Hari ini kau memang sedang hangat. Memang menang terus. Makanya pasang lagi. Biar duit orang habis semuanya. Nih, aku pasang nomor 8, 5 ringgit. Wah, 5 ringgit. Wah, 5 ringgit. Gila. Aku bisa bangkrut nih. Udah, jangan banyak omong. Ayo putar dari sintirnya. Putar. 8. Aku menang lagi. Waduh, sialan. Kalah lagi aku. Aku kalah. Gadis itu memang lalu. Omitahut. Menang. Omitahut. Siapa itu yang ngomong? Suaranya kencang benar. Diam semua. Ada orang yang punya tenaga dalam hebat. Bicara dari jarak jauh. Itu orangnya. Pasti 2 orang yang berkepala gundul dan gemuk itu. Sebab biasanya bentuk manusia yang begitu punya ilmu yang tinggi. Iya, mungkin. Hati-hati. Nampaknya mereka para pengawal. Mereka berjalan menuju ke sini. Omitahut. Rupanya di sini sedang ada perjudian. Sungguh sayang. Tempat yang permai dan elok menjadi kotor oleh... Tutup mulutmu. Jangan kau mentang-mentang memakai jubah begawan. Kau sok suci. Omitahut. Seorang gadis yang cantik dan masih muda sudah terjerumus ke dalam... Alah, jangan suka begitu Kita hidup masing-masing saja. Kau tidak suka judi, aku suka. Nah, bebas kan? Bukan main. Ayolah, daripada berdiri di situ, panas. Masuklah, kita omong-omong. Nih, kalau kau tersenyum, ternyata kau cukup tampan. Nona, kami ini sedang menempuh perjalanan menuju ke Madangkara. Oh. Apakah benar jalan ini yang sedang kami tempuh?
Oh, itu perkara gampang. Ayo, masuklah. Sebab Madangkara ada di dalam. Hai, Nona. Harap berlaku sopan terhadap seorang biksu. Kok galak bener? Apakah aku kurang cantik? Nona, kau cantik. Sayang, kau murahan. Diam kau. Aku tidak bicara sama kau. Mulut kau harus dijaga, Nona. Diajak ramah-ramah, marah. Aku gedor kepala kau yang licin gundul itu, tahu rasa? Keparat. Oh, Targo, sabar. Sabar, Targo. Kita tidak perlu ribut dengan Nona ini. Sebab tujuan kita hanya bertemu dengan Satria dan Mantili. Satria? Mantili? Ya, begini Nona. Kami ada perkara cukup penting dengan kedua pendekar dua sejoli itu. Pasti urusan bunuh-membunuh, iya kan? Murid saya tewas oleh Satria. Oh, jadi mau membalas dendam? Itu perkara gampang. Marilah, masuk dulu. Sebab tentu kalian capek sehabis menempuh perjalanan jauh. Iya, di dalam kita bisa makan-makan dan minum-minum. Boleh. Tapi perjudian harus dibubarkan. Oh, itu tidak bisa. Judi itu tidak baik, Nona. Sayang, kau masih muda. Alah, jangan bicara baik atau buruk. Di sini bukan tempatnya. Di sini tempat bersenang-senang. Ayo, masuklah. Saya tidak bisa. Kalau begitu, silahkan berlalu. Dan jangan ganggu kami. Saya mohon, perjudian ini dihentikan. Kau tidak punya urusan dengan apa yang terjadi di sini. Nona, patuhilah perintah seorang biksu. Kau banyak omong. Sana pergi. Ayo minggat. Jangan sampai aku marah. Kau kasar, Nona. Keparat. Kau menyerang aku dengan pukulan jarak jauh pakai tenaga dalam. Kau mau bikin ribut di sini ya? Begitulah, Guru. Saya bertarung dengan Sitarku, pengawal biksu Kampala. Kau yang kalah? Ya, dan melarikan diri sampai ke sini. Lalu bertemu dengan Guru. Sekarang, mari kita cari mereka. Guru mau menantang mereka untuk bertarung? Bagaimana nanti saja. Yang penting, aku ingin tahu seperti apa macamnya orang dari negeri Tibet itu. Dan sampai di mana tingkat ilmu kadikjayaannya. Sampai berani mencari Brahma dan Mantili. Iya, kita gempur saja mereka. Pasti masih berada di tempat yang tadi. Tuh, orang-orang penduduk Kademangan Dumadak masih ramai membicarakan kejadian tadi. Yang mana orang Tibet itu? Mungkin sedang ke rumah Ki Demang barangkali. Hei, Bandar! Nah, itu Ambar kembali lagi. Waduh. Berdua, pasti dia memanggil temannya sama pendekar. Mana dua orang manusia gundul itu? Waduh, sudah pergi. Sudah pergi? Ya, ke sana. Ke timur. Wah, kita terlambat, Guru. Mereka sudah pergi. Ini guru kau, Ambar? Iya. Yang benar. Memangnya kenapa? Seorang guru kok masih muda. Sebaya dengan kau, cantik dan bahenoy. Dasar mata keranjang. Ya, tidak dapat kau muridnya. Gurunya kan boy ya. Siapa tahu guru kau mau sama aku. Jangan main-main sama guruku ya. Sama aku kau boleh main iseng. Iya. Tapi sama guru Lasmini, sekali tiup kau bisa mampus. Mentah dan nyangkut di pohon kelapa itu. Percaya, kau saja hebat, apalagi gurunya. Waduh. Bagaimana, Guru? Orang yang kita cari sudah pergi. Kita cari sampai ketemu. Baik, Guru. Kampala dan temannya Targu yang tidak tahu di mana letaknya Madangkara percaya saja pada omongan Abikana yang menyebutnya berada di wilayah wetan. Padahal maksud Abikana hanya untuk membuat mereka tersesat. Tetapi ada hikmahnya bagi Lasmini, sebab salah seorang muridnya yaitu Ambarwati bentrok dengan mereka dan melarikan diri sampai berjumpa dengan Lasmini. Perjumpaan Lasmini dan Ambar sangat menggembirakan hati mereka. Kemudian
bersama-sama mencari Kampala dan Targo yang sudah berangkat meneruskan pengembaraan ke wilayah wetan. Kenapa Lasmini sangat bernafsu ingin bertemu dengan kedua tamu tak diundang dari negeri Tibet itu? Pada babak terdahulu diceritakan, Lasmini berjumpa dengan bekas muridnya yang bernama Ambarwati. Biasa dipanggil Ambar saja. Ketika Ambar sedang mengundurkan diri dari sebuah pertarungan melawan Kampala dan Targo. Lasmini sangat terkejut mendengar keterangan Ambar yang mengatakan bahwa Kampala dan Targo sedang mencari Brahma dan Mantili untuk menuntut balas atas kematian muridnya, yaitu Begawan Kapi Monda. Lalu segera mengejarnya ke Kademangan Dumadak. Tetapi Lasmini menjadi kecewa karena kedua orang itu sudah tidak ada. Lasmini dan Ambar segera memburu Kampala dan Targo ke arah timur. Cepat benar mereka menghilang. Mereka orang-orang yang dikjaya. Tentu mereka mempergunakan ilmu lari cepat. Maksudnya ingin cepat sampai di tujuan. Tidak mungkin, Ambar. Sebab mereka bukan sedang memburu musuh, melainkan sedang mencari jejak, menelusuri jalan yang menuju ke Madangkara. Jadi mereka akan berjalan biasa dengan harapan bertemu dengan siapa saja di jalanan yang bisa memberi petunjuk pada mereka di mana letaknya kerajaan Madangkara. Kalau begitu, ada kemungkinan mereka sudah membelokkan arah perjalanan. Bukannya menuju ke wetan, melainkan ke wilayah Kulon. Kenapa begitu? Sebab mungkin saja mereka bertemu dengan seseorang di perjalanan dan orang itu mengetahui di mana letaknya Madangkara. Nah, tentu dengan cepat mereka berubah haluan. Semuanya belum pasti. Lebih baik kita juga melakukan hal yang sama. Kalau bertemu dengan seseorang atau sebuah desa, kita tanyakan saja, apakah mereka pernah melihat dua orang manusia gundul yang berjubah biksu? Iya, Guru. Kau jangan menyebut aku guru. Loh, kenapa? Aku sekarang risih kalau dipanggil guru. Lagi pula, kau bukan muridku lagi, hanya bekas. Iya, tapi saya tetap mengakui Guru Lasmini sebagai guru saya. Umur kita memang berbeda cukup jauh. Tapi dari penampilan, tidak berbeda. Bahkan nampak sebaya. Nah, untuk bebasnya, kita berteman biasa saja. Kau panggil langsung namaku. Saya tidak mau bersikap kurang ajar. Aku yang minta. Baiklah, Lasmini. Rasanya janggal, aneh memanggil guru dengan menyebut namanya langsung. Lama-lama kau akan terbiasa. Baik, Lasmini. Maaf. Nah, itu bisa. Tapi nanti jadi saingan. Saingan? Iya. Kalau ada laki-laki bagaimana? Kita sama-sama muda. Nanti akan jadi rebutan laki-laki. Aku akan mengalah. Iya, tapi kalau laki-laki itu maunya sama Lasmini, lebih baik saya yang mengalah. Aku sudah sampai di perbatasan wilayah Kulon dan wilayah tengah. Hai, ada pohon tumbang. Gila, tidak ada angin, tidak ada gempa. Kenapa pohon itu tiba-tiba runtuh? Kalau pohonnya sudah tua, bisa dimengerti. Mungkin akarnya sudah rapuh. Tapi pohon itu muda dan kuat. Siapa itu? Seorang gadis berdiri di atas tanggul sambil tertawa. Kaget ya? Rasanya aku pernah lihat kau. Siapa aku? Siapa ya? Dan di mana? Belum tua sudah pikun. Aku, Yulidar, dari Padepokan Gunung Lawu. Oh iya, benar. Kau Yulidar, muridnya Lasmini. Lama sekali kita tidak bertemu. 7 tahun yang lalu, kita pernah berselisih di kaki Gunung Lawu. Kau masih tetap menawan seperti dulu. Kau banyak berubah. Kau nampak tua, Abilawa. Tiap hari aku bergulat dengan lumpur. Bergulat dengan lumpur? Memangnya kau jadi apa? Tukang mencangkul di sawah. Oh,
kau jadi petani? Iya. Kenapa kau menyia-nyiakan hidupmu? Menyia-nyiakan hidup? Iya. Seharusnya sebagai seorang pemuda, kau memperdalam ilmu kedikjayaan. Nanti, kau bisa jadi tokoh nomor 1 di rimba persilatan. Orang-orang takut sama kamu. Apa tidak sebaliknya? Maksudmu? Hidup sebagai seorang pesilat justru membuat hidup kita menjadi sia-sia. Mengembara ke sana kemari tanpa arah tujuan. Di mana-mana cari musuh. Berkelahi, membunuh. Oh, betapa sia-sianya hidupmu. Kenapa mumpung masih muda tidak mendharma baktikan hidupmu untuk kesejahteraan manusia? Dengan menjadi petani, kita akan bisa membuat orang tidak kelaparan. Aku bukan petani, tapi aku punya uang untuk beli nasi. Nah, aku tidak pernah kelaparan. Meskipun punya uang, kalau tidak ada beras, mau makan apa? Beras di mana-mana banyak, sawah di mana-mana luas, petani sangat banyak, bukan hanya kau seorang. Memang, tapi kalau anak-anak muda tidak mau lagi jadi petani, semuanya ingin jadi pendekar, jagoan berkelahi. Lama-lama sawah-sawah pada nganggur, sebab tidak ada petani lagi yang mau turun ke sawah. Masa depan persediaan beras bisa gawat dan berbahaya, sebab bahaya kelaparan akan timbul. Kau pintar ngomong, mentang-mentang pernah belajar di Madangkara. Iya, aku sangat bersyukur dapat merasakan belajar di Madangkara, sebab manfaatnya sangat besar bagiku. Orang yang kau puja-puja, yaitu Brahma, juga seorang pendekar. Nah, bagaimana katamu tentang dia? Tuanku Brahma pendekar sambilan. Apa? Pendekar sambilan? Perkataan apa itu? Maksudku, jadi pendekar hanya sewaktu-waktu saja. Tidak menjadi pekerjaannya yang utama. Pekerjaan utamanya adalah jadi raja. Pemimpin yang mengatur kesejahteraan rakyat. Jadi beliau lebih mulia daripada seorang pendekar biasa. Beban yang dipikulnya sangat berat. Sebab bukan hanya menegakkan keadilan dan kebenaran saja, tapi lebih dari itu. Kau terlalu mengagumi Brahma. Aku hanya ingin mencontoh yang baik. Bukan hanya Tuanku Brahma yang aku contoh cara hidupnya, tapi siapa saja yang baik aku contoh, yang buruk aku buang. Lalu sekarang kau mau kemana? Ke Madangkara. Mau memperdalam ilmu pertanian? Ada perkara yang sangat penting, yang menyangkut langsung pribadi Tuanku Brahma dan Gusti Dewi Mantili. Perkara apa? Ada 2 orang biksu dari negeri Tibet akan menuntut balas kematian muridnya yang tewas oleh Tuanku Brahma. Orang Tibet? Mau balas dendam pada Brahma dan Mantili? Benar. Muridnya itu siapa? Begawan Kapimonda. Seorang begawan ilmunya sangat tinggi. Yang datang adalah gurunya. Tentu dia seorang yang memiliki ilmu kedikjayaan paling tinggi. Makanya dia berani menyeberangi lautan untuk menantang Brahma. Menurut kata orang-orang juga begitu. Kesaktian Biksu Kampala itu seimbang dengan kesaktian Tuanku Brahma. Sekarang ada di mana mereka? Pergi ke wilayah wetan. Loh, katanya mau ke Madangkara. Kenapa jadi ke timur? Temanku, Abikana, agak cemas kalau orang itu bertemu dengan Tuanku Brahma. Lalu dia berkata, Madangkara ada di wilayah wetan. Maksudnya, agar orang dari Tibet itu tersesat dan digempur oleh jago-jago dari wilayah wetan. Baik, aku kejar mereka. Hiya! Gila. Kenapa si Yulidar jadi bernapsu ingin mengejar Biksu Kampala? Apa urusannya? Apakah dia mau membela Tuanku Brahma? Ah, tidak mungkin. Sebab dia benci sekali pada orang-orang Madangkara. Ah, masa bodoh. Dia kan seorang pendekar. Pasti ingin menjajal ilmu kesaktian orang Tibet. Mungkin sekali-sekali ingin tahu rasanya bertarung dengan orang dari negeri asing. Ah, lebih baik aku meneruskan perjalanan ke Madangkara. Hiya! Ayo, angkat lagi. Angkat lagi itu. Angkat lagi. Ya, ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kampala. Ya. Rupanya di bawah sana ada orang sedang membuat jembatan. Kasihan mereka. Mereka bekerja lambat sekali. Menyeret kayu-kayu gelondongan yang besar-besar dari bawah mendaki tanjakan.
Rupanya mereka sedang membuat jembatan besar dan panjang. Sebab kayu-kayu gelondongan itu banyak sekali. Tapi kalau caranya bekerja seperti itu, kapan selesainya? Ya, mereka tidak mempergunakan alat-alat yang dibuat khusus untuk mengangkut kayu gelondongan. Bahkan tidak mempergunakan kerbau atau sapi 1 ekor pun. Marilah kita tolong mereka. Menolong mereka? Ya, dimanapun kita berada, harus mencari persahabatan. Kita datang ke negeri Jawa Dwipa ini juga tidak bermaksud mencari keributan. Terhadap Satria dan Mantili sekalipun, kalau bisa, dapat menjadi sahabat kita. Apakah itu bisa? Sebab mereka membunuh muridmu. Kalau bisa. Kalau tidak, apa boleh buat? Iya. Nah, mari kita bantu orang-orang yang sedang bekerja itu. Baik. 1, 2, 3. Berhenti. Berhenti kita. Nampaknya suatu pekerjaan yang berat. Maaf, saya mengganggu. Saya Kampala, dan ini teman saya, Targu. Rupanya para biksu sedang melakukan perjalanan. Dan nampaknya dari negeri yang jauh. Benar, kami dari negeri Tibet, jauh di seberang lautan. Selamat datang di sini. Terima kasih. Pekerjaan membuat jembatan ini saya lihat sangat berat sekali. Harus mengangkut sejumlah kayu gelondongan yang besar-besar dari bawah dinaikkan ke sini. Betul Tuan. Betul. Tapi biarlah, kami bekerja perlahan-lahan saja. Lama-lama tentu akan selesai juga. Iya. Tapi kalau bisa lebih cepat, tentu akan lebih bagus, bukan? Tentu saja Tuan. Nah, kenapa tidak memakai tangga menara berkait untuk menaikkan kayu-kayu gelondongan itu? Atau mempergunakan sapi dan lembu? Daripada diseret-seret oleh tenaga manusia seperti itu. Biayanya Tuan, sangat berat. Kami ini orang-orang desa yang terpencil, jauh sekali dari kota. Yang kami punya ya hanya seperti inilah Tuan. Kalau kami bantu, boleh? Bantu? Iya. Tuan hendak membantu kami dengan cara yang bagaimana? Tapi hendaknya Tuan jangan membantu kami dengan sejumlah uang untuk permodalan membuat alat-alat yang besar dan lengkap. Kami ini orang-orang desa kecil, tidak akan sanggup mengembalikannya, Tuan. Bukan. Kami bukan mau membantu dengan uang, tapi dengan ini, tenaga dalam. Kami percaya, sebab Tuan-Tuan sebagai biksu tentu memiliki ilmu kesaktian yang sebanding dengan para pendekar. Tapi kami bukan sedang bertempur, Tuan. Kami cuma bertempur dengan kayu-kayu gelondongan. Kami juga bisa bertempur dengan kayu-kayu gelondongan. Coba, aku pinjam tali itu. Cakil, berikan tali itu kepada Tuan biksu. Baik, Mandor. Ini, Tuan. Iya. Kakang Kampala. Ya. Dari atas ya. Saya dari bawah. Ya. Wah, itu dari atas yang tadi yang botak dari atas. Apa yang mau mereka kerjakan? Satu orang dari atas tanggul, dan seorang lagi di bawah. Waduh, emangnya apa itu? Jagat Dewa Batara. Tenaga mereka melebihi kerbau. Dengan gajah juga. Tenaga mereka 10 kalinya. Dengan mudah mereka menarik, mendorong, dan menyeret kayu-kayu gelondongan dengan cepat. Yang seorang mendorong dari bawah, yang satunya lagi menarik dari atas pakai tali. Berulang-ulang dengan cepat, sampai kayu gelondongan yang bertumpuk-tumpuk itu habis semuanya tanpa terkecuali. Hanya dalam satu hari, kayu gelondongan yang banyak itu beres semuanya, dipindahkan ke atas sini. Nah, kami telah menolong saudara-saudara. Iya, Tuan. Sekarang ganti saya yang minta tolong. Tuan sedang kesusahan apa? Sebelumnya saya mohon maaf. Iya. Saya menolong saudara-saudara bukan karena ada pamrih, melainkan saya benar-benar harus ditolong. Yaitu, kami ingin tahu di mana letaknya kerajaan Madangkara. Madangkara ya.
Adakah yang tahu di antara saudara-saudara? Tuan, saya ini orang desa kecil. Juga para pekerja itu, semuanya orang dusun, Tuan. Kami tidak pernah pergi kemana-mana. Paling jauh, kami hanya pergi ke sawah dan ke sungai. Iya, jadi pengetahuan kami tentang negeri orang tidak banyak tahu, Tuan. Iya, tapi pernah saya dengar, kalau tidak salah, kerajaan Madangkara itu adanya di wilayah Kulon. Wilayah Kulon? Iya, itu pun hanya dengar-dengar saja, Tuan. Belum tentu pasti, Tuan. Iya, untuk kepastiannya lebih ya Tuan pergi ke ibu kota saja. Di sana pasti banyak yang tahu, Tuan. Ibu kota apa? Ya, ibu kota kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit? Iya, Tuan. Namanya Desa Seganggeng. Seganggeng? Iya, masuk ke wilayah kerajaan Majapahit. Wah, kalau memang Madangkara itu letaknya di Kulon, kita ini kena tipu. Lebih baik kita pergi dulu ke ibu kota kerajaan Majapahit untuk mendapatkan keterangan lebih jelas. Ya, sebaiknya memang begitu. Saya kesepian, Kakang Brahma. Kesepian bagaimana, Mantili? Anak saya, Paksi Jaladara, tidak pernah ada di rumah. Rumah yang besar itu sunyi sekali kalau Paksi tidak ada di rumah. Saya hanya berdua saja dengan Kakang Kutawa. Anakmu Paksi Jaladara sudah besar. Tentu teman-temannya semakin banyak. Dan sekaligus pula akan banyak acara di luar rumah. Iya. Nah, memang begitulah keadaannya, Mantili. Semuanya akan kembali kepada keadaan semula. Maksud Kakang Brahma? Sepasang suami istri. Pertama membina rumah tangga. Hanya berdua saja. Tak lama kemudian lahir anak pertama. Lalu lahir anak kedua, ketiga. Maka keadaan menjadi ramai. Rumah kita menjadi hiruk pikuk oleh suara anak-anak. Suasana menjadi meriah dan sibuk. Kemudian waktu berjalan terus. Anak-anak semakin besar dan dewasa. Mereka sekarang lebih sering berada di luar rumah daripada di dalam rumah. Maka sepasang suami istri itu mulai merasa kesepian. Apalagi kalau semuanya sudah berkeluarga. Maka keadaan kembali kepada semula. Tinggal berdua saja. Sebab anak-anak semuanya sudah berkeluarga. Tidak tinggal satu rumah lagi dengan kita. Benar, Kakang Brahma. Sekarang masih mending. Paksi kalau sore pulang ke rumah. Jadi saya tidak terlalu kesepian. Tapi nanti kalau dia sudah menikah, tentu dia akan tinggal di rumahnya sendiri. Maka saya hanya tinggal berdua dengan Kakang Kutawa. Itu sebagai gambaran, Mantili. Semuanya akan kembali kepada asalnya semula. Semua manusia, beserta seluruh isi alam semesta ini, nanti di hari akhir akan kembali kepada asalnya semula. Daulat Tuanku Sri Baginda yang mulia. Ada apa, pengawal? Seorang pemuda dari Mamrati mohon menghadap Tuanku. Dari Mamrati? Iya. Apakah dia menyebutkan namanya? Dia mengaku bernama Abilawa. Abilawa. Suruh dia masuk, cepat. Daulat Tuanku. Abilawa telah tiba di Madangkara dan segera menghadap kepada Brahma. Sementara itu, Kampala dan Targu setelah membantu penduduk desa Seganggeng yang sedang membuat jembatan, sudah berangkat menuju ke ibu kota kerajaan Majapahit. Bagaimanakah tindakan mereka seandainya mereka tahu bahwa mereka ditipu dan disesatkan ke arah wetan? Pada babak terdahulu dikisahkan, Lasmini yang mendapat kabar dari Ambar tentang datangnya dua tokoh dari Tibet segera memburunya ke arah timur. Begitu pula Yulidar yang mendapat kabar dari Abilawa segera memburunya juga ke arah timur. Sedangkan Abilawa sendiri sudah tiba di Madangkara dan langsung menghadap kepada Brahma yang saat itu sedang bercakap-cakap dengan Mantili. Daulat Tuanku Raja Agung Madangkara,
Hamba Abilawa menghaturkan sembah. Abilawa, sembahmu aku terima. Kemarilah, lebih dekat denganku. Daulat tuanku. Apa kabar Abilawa? Rasanya lama sekali kau tidak kesini. Ampun tuanku, hamba telah bersikap tidak terpuji. Sekian lama tidak menunjukkan bakti berkunjung kemari. Menunjukkan bakti dengan berdatang sembah tidak menjadi keharusan yang aku inginkan. Tapi yang aku inginkan ialah bagaimana kabarmu selama ini di Mamrati. Sebab itulah yang merupakan terpenting darimu setelah sekian lama meninggalkan Madangkara. Berkat doa restu tuanku, saya dan kawan-kawan berhasil mewujudkan apa yang tuanku ajarkan kepada saya, yaitu ilmu pertanian. Syukurlah bila demikian. Berarti ketidakmunculanmu di sini sekian lama karena diakibatkan kesibukan merawat dan membentuk desamu, Desa Mamrati. Demikianlah adanya tuanku. Meskipun tidak terlalu gemilang, namun saya bersama 4 kawan lainnya berhasil meningkatkan kesejahteraan rakyat Desa Mamrati. Oh, bahagia aku mendengarnya, Abilawa. Sebab bekerja untuk meningkatkan kesejahteraan kehidupan rakyat adalah suatu pekerjaan yang paling mulia. Daulat tuanku. Namun berita bahagia yang hamba bawa ini sedikit terganggu. Manakala ada sebuah perkara yang tidak diharapkan, yang langsung menyangkut diri pribadi tuanku, beserta Gusti Ayu Dewi Mantili. Apa? Menyangkut aku juga? Daulat Gusti Ayu. Cepat katakan, perkara apa itu? 2 orang tokoh dari negeri Tibet telah datang di Mamrati, hendak menjumpai tuanku dan Gusti Ayu. Dari Tibet? Daulat Gusti Ayu. Mereka bernama Biksu Kampala dan Bagawan Targu. Biksu Kampala, Begawan Targu. Mereka datang disebabkan muridnya, yaitu Begawan Kapimonda, telah tewas oleh tuanku di dalam pertempuran di Candi Borobudur. Jagat Dewa Batara. Aku tidak mengira Begawan Kapimonda murid seorang biksu dari negeri Tibet. Tapi Begawan Kapimonda bukan orang Tibet. Logat bicaranya, warna kulitnya, dan lainnya sama dengan kita, orang Jawa Dwipa. Hamba kurang mengerti, Gusti Ayu. Ya, mungkin saja dia pernah berguru di negeri Tibet. Kita tidak tahu. Di mana mereka sekarang? Pergi ke wilayah Wetan, Gusti Ayu. Ah? Apa-apaan pergi ke Wetan? Bukankah mereka mencari aku? Mereka disesatkan oleh teman hamba, Abikana, tuanku. Disesatkan? Maksudmu? Abikana sangat marah kepada mereka. Timbul niat di hatinya untuk membuat mereka celaka. Lalu ditunjukkannya bahwa kerajaan Madangkara berada di wilayah Wetan. Gila, temanmu itu ngawur. Mentang-mentang 2 orang itu orang asing yang tidak tahu seluk-beluk tanah Jawa Dwipa, arahnya disesatkan begitu saja. Abilawa, apakah maksud kedatangan mereka untuk menuntut balas? Ataukah bagaimana? Mereka tidak mengatakannya dengan jelas, tuanku. Mereka hanya berkata ingin berjumpa dengan tuanku dan Gusti Ayu Dewi Mantili, berhubungan dengan kematian muridnya. Ayo, kita datangi mereka, Kakang Brahma. Sabar dulu, Mantili. Kita memang harus bertanggung jawab terhadap apa yang telah kita perbuat. Tapi bentuk pertanggungan jawab tidak harus selalu dalam bentuk pertarungan. Nampaknya mereka juga demikian, tuanku. Maksudmu? Biksu Kampala benar-benar bersikap sebagai seorang biksu yang arif dan bijaksana. Tutur katanya lembut dan sikapnya halus ramah tamah. Selalu dihindari setiap bentuk kekerasan. Mungkin itu hanya untuk penyamaran. Padahal di dalam hatinya menyimpan dendam kesumat yang membara. Hamba tidak begitu paham, Gusti Ayu. Baiklah, Abilawa. Aku mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepadamu. Kau jauh-jauh datang dari Mamrati, membawa kabar yang maha penting. Nah, kau boleh istirahat sampai kapan kau suka. Aku dan Mantili akan segera berangkat mencari kedua tokoh dari Tibet itu. Daulat tuanku. Kita benar-benar seperti kejatuhan bintang dari langit. Coba bayangkan saja, pembuatan jembatan ini aku perkirakan selesai dalam waktu 2 tahun. Tapi karena muncul 2 orang asing dari Tibet, maka pekerjaan kita selesai lebih cepat 1 tahun. Benar. Gembira saya.
Kalau semua orang di jagat ini seperti dia, punya ilmu kesaktian yang hebat. Enak ya? Enak. Membuat pekerjaan apa saja bisa selesai dengan cepat. Ada apa lagi? Ada tamu lagi? Tamu. Perempuan tuh. Tapi kali ini perempuan. Tuh, 2 orang perempuan sedang berjalan menuju ke sini. Iya. Mudah-mudahan mereka juga sama dengan 2 orang tamu yang dulu. Sakti Mandraguna. Lalu membantu kita lagi. Maka pekerjaan kita akan semakin cepat saja selesainya. Paman, kalau tidak salah, desa ini desa Seganggeng. Betul sekali, Neng, betul. Iya. Kita sudah sampai di wilayah Majapahit, tapi 2 manusia gundul dari Tibet itu belum ditemukan. Apakah mereka sudah menguap ke angkasa, jadi awan? Neng berkata apa, Neng? Kami sedang mencari 2 orang asing dari negeri Tibet. Ada, Neng, ada. Ada? Iya. 2 orang biksu yang berpakaian jubah kuning, bukan? Iya, benar. Ini, Neng, tempo hari, kira-kira 2 bulan yang lalu, mereka singgah di sini. Benarkah, Paman? Betul, Neng. Bahkan mereka membantu kami membuat jembatan yang sedang kami kerjakan ini. Membantu membuat jembatan? Wah, iya, Neng. Waduh, Neng. Hebat sekali. Bayangkan saja. Neng, lihat tumpukan kayu-kayu gelondongan yang banyak dan besar-besar itu. Iya, aku melihatnya. Semuanya itu asal mulanya berada di bawah sana. Dari sana tuh. Hanya dalam waktu 1 hari oleh mereka berdua. Semuanya bisa dipindahkan ke atas sini. Gila, 1 hari? Betul, Neng. Hanya dalam 1 hari. 1 hari. Kalau dikerjakan oleh orang-orang biasa, seperti pekerja anak buah saya ini, yang jumlahnya 20 orang, 1 hari paling banyak hanya bisa memindahkan 3-4 kayu gelondongan. Tapi oleh mereka, Neng, hanya oleh 2 orang, semuanya beres. Tuntas. Cuma 1 hari. Bagaimana caranya? Begini, Neng. Ujung kayu gelondongan itu diikat. Pakai tali yang panjang. Ya. 1 orang menarik dari atas. 1 orang lagi mendorongnya dari bawah. Nah, terus berteriak sama-sama. Yat! Wah, gitu, Neng. Yang di atas menarik tali dengan sangat cepat. Yang di bawah mendorong dengan sangat cepat pula. Seperti berlari. Gitu, Neng. Sampai di atas ya, Neng, ya. Cuma sebentar. Terus diulangi lagi, terus menerus. Sampai semuanya selesai dipindahkan ke atas sini. Hebat banget. Iya, betul, Neng. Mereka seperti 2 orang anak kecil yang bermain-main tarik-tarikan kapal-kapalan dari kertas. Padahal yang mereka seret gelondongan kayu jatuh yang besar. Dan beratnya, Neng, waduh, minta ampun. Wah, tenaga dalam mereka sudah mencapai tingkat yang sempurna. Tenaga dalam, Neng? Iya. Hal itu menunjukkan bahwa mereka bukan tokoh sembarangan. Tapi memiliki ilmu yang sangat tinggi. Seperti ilmu sihir ya, Neng, ya? Iya, memang. Ilmu kadikjayaan kalau sudah mencapai tingkat yang tertinggi, nampak seolah-olah seperti ilmu sihir. Semuanya serba mustahil. Tapi sebenarnya itu ada. Sebab semua orang bisa mempelajarinya. Iya, Neng. Lalu kemana mereka sekarang? Ke Trowulan, Neng. Ke ibu kota Majapahit. Baiklah, Paman. Kami akan segera menyusul mereka. Baik, Neng. Gila. Aku tidak menduga kalau di negeri ini ada sebuah kerajaan yang besar dan megah. Penduduknya pun padat. Mungkin juga kerajaan Majapahit ini kerajaan yang terbesar di Pulau Jawa Dwipa ini. Coba aku tanyakan kepada pedagang minuman di tepi jalan itu. Selamat, saudara. Mari. Silakan duduk, Tuan. Mau minum apa? Dawet? Tuak manis? Tuak asam? Lengkap semuanya tersedia. Atau mau jual barang? Jual barang? Jangan heran, saudara. Saya tahu Tuan-tuan bukan orang sini.
Logat bicara Tuan, cara pakaian Tuan, cukup bagi saya untuk menjemput Tuan-Tuan dari negeri jauh. Nah, lekas keluarkan barang apa yang Tuan bawa dari negeri Tuan. Langsung saya beli dengan harga tinggi. Saya penjual minuman, tapi juga merangkap pedagang barang-barang langka. Saya sudah berkeliling ke penjuru jagat, India, Campa, Ligor, Tibet, Tiongkok, Mongolia, dan sebagainya. Wah, kita berhadapan dengan tukang obat. Ya, nampaknya begitu. Silakan duduk Tuan. Perkara dagang, perkara gampang. Yang penting, minum dulu. Minum-minum, omong-omong. Baru bicara soal dagang. Beres bukan? Mari, silakan duduk. Begini saudara. Ini ibu kota Majapahit. Benar Tuan. Benar, Tuan tidak tersesat. Tuan datang dari negeri yang jauh. Pasti hendak mengunjungi Trowulan, ibu kota Majapahit yang termasyhur. Nah, Tuan-tuan sekarang sudah ada di ibu kota Majapahit. Bergembiralah Tuan, sebab perjalanan Tuan tidak sia-sia. Terima kasih saudara. Baiklah, kami minum. Beri kami minuman yang pokoknya yang enak saja. Jangan minuman keras. Beres. Minuman yang paling cocok untuk para pelancong dari negeri asing ialah dawet. Dawet Majapahit tidak ada duanya. Silahkan coba. Iya. Tapi kami tidak akan menjual barang. Kami ini adalah biksu yang miskin, bukan pedagang yang pandai berniaga. Itu bisa diatur. Beres. Katanya rumah penginapan ini yang termurah. Tapi keadaannya sangat baik, bersih dan rapi. Apa kita tidak salah masuk? Jangan-jangan ini penginapan yang mahal. Saya kira tidak, Kakang. Sebab lebih dari 5 buah rumah penginapan yang kita masuki. Semuanya bagus-bagus. Ya, melihat keadaan ibu kota kerajaan Majapahit ini yang besar dan megah. Jalan-jalan yang lebar dan bagus. Bangunan-bangunan yang mentereng. Ditambah keadaan rakyatnya yang terjamin. Pakaiannya bagus-bagus. Barang apa saja ada, berlimpah-limpah. Menunjukkan bahwa kerajaan Majapahit ini sebuah kerajaan yang makmur. Rakyatnya hidup senang dan terjamin. Iya. Masuk. Makanan dan minuman, Tuan. Letakkan saja di atas meja itu. Baik, Tuan. Pelayan. Ya. Kau tahu kerajaan Madangkara? Oh, tahu, Tuan. Saya juga orang Kulon. Dari Tajek Nasing. Dekat sekali dengan ke Madangkara itu. Saya tuh merantau ke sini, Tuan. Mencoba mengadu nasib di ibu kota Majapahit ini. Kau katakan tadi orang Kulon. Benar, Tuan. Kalau begitu, kerajaan Madangkara ada di Kulon. Memang benar, Tuan. Madangkara itu di Kulon. Jauh sekali dari sini. Mitahut. Loh, kenapa Tuan-tuan mendadak jadi pucat? Kami ditipu, pelayan. Oh, ditipu? Seseorang mengatakan kepada kami, kerajaan Madangkara itu letaknya di wilayah Wetan. Waduh, kejam sekali orang itu, Tuan. Ada di Kulon, kok dikatakan di Wetan? Wah, bertolak belakang, Tuan. Iya. Aku akan bunuh si Abikana. Dia sengaja menyesatkan kita. Tidak usah kau murka, Targu. Ini akibat dari kelalaian kita. Terlalu percaya tanpa periksa dengan teliti. Ya, nasi sudah menjadi bubur. Kita sudah berada di wilayah Wetan. Malam ini kita istirahat saja. Besok baru kita kembali lagi mengembara ke wilayah Kulon. Iya, Kakang. Kurang 2. Gelas minuman yang 2 lagi. Kalau tidak salah, masih ada di kamar yang paling ujung. Biarlah besok pagi saja aku ambil. Pelayan! Iya, Nona. Kau pelayan bukan? Betul, Nona. Kamar masih ada. Silakan, Nona. Aku tidak akan menginap di rumah penginapan ini. Lalu? Di sini ada 2 orang asing yang menginap. Orang asing yang tidur di rumah penginapan ini banyak, Nona. Ada yang dari Campa, Ligor, Tumasik, Bengali. Dari Tibet? Oh, itu. Ada. Di atas kamarnya, Nona. Baik.
Aku ke sana. Ini sudah malam, Nona. Mereka sedang istirahat. Besok pagi saja, Nona. Diam kau. Loh, kok kasar sekali. Nona ini siapa? Hah? Mau apa malam-malam larut begini mengunjungi tamu kami? Cerewet! Aduh, aku ditampar pipiku. Aduh, panasnya. Ada apa ini? Penjaga, apa? Usir perempuan itu. Mau bikin onar. Keluar kau. Nona, keluar. Larut malam dilarang membuat kegaduhan di rumah penginapan ini. Tahu? Keluar. 3 orang bertampang galak. Kalian pasti para penjaga keadaan rumah penginapan ini. Maju kalian semua. Gadis itu jago berkelahi. Pintar silat. Aduh, dikeroyok orang laki-laki. Tidak apa-apa. Wah, malah para penjaga itu yang kewalahan. Waduh. Wah, gadis itu bisa bergerak cepat sekali. Kedua tangan dan kakinya berputar-putar dengan hebat. Pasti dia seorang pendekar. Bahaya. Keadaan jadi ribut. Tamu-tamu penginapan bisa bangun semuanya nih. Oh, 3 orang jagoan penjaga penginapanku dibanting satu persatu. Kalah oleh perempuan sekecil itu. Hebat sekali ya. Kalian galak. Baik, aku juga punya pedang. Aduh, cilaka. Aduh, 3 orang penjaga mencabut golok semuanya. Dan gadis itu mencabut pedang. Gila, gadis itu juga pintar bermain pedang. Pedang yang berkebat. Cepat. Kakang Kampala, nampaknya di bawah ada pertarungan. Ya, aku mendengarnya sejak tadi. Kalau tadi bertarung dengan tangan kosong, sekarang memakai senjata tajam. Iya. Kedengarannya yang bertarung seorang wanita dengan sejumlah laki-laki. Mungkin mereka para pemabuk lalu ribut soal perempuan. Mungkin. Itu biasa terjadi di hampir setiap rumah penginapan. Iya, Kakang. Gadis itu pendekar. 3 orang penjaga jago berkelahi itu. 3-tiganya roboh. Tergeletak di lantai. Golok mereka lepas dari tangan. Terlempar ke sana kemari. Aduh, cilaka. Kalau aku berniat membunuh kalian, sekali sabet, leher kalian putus semuanya. Tapi aku masih baik hati. Aku biarkan kalian hidup, sebab aku tidak ada urusan dengan kalian. Pertarungan itu sudah berhenti, Kakang. Dan nampak perempuan yang menang. Rupanya perempuan itu seorang yang mahir bertarung. Sehingga bisa mengalahkan laki-laki pengeroyoknya. Ya. Buka, atau aku dobrak pintu ini. Hah? Waduh, perempuan yang tadi bertarung mengetuk pintu kamar kita, Kakang. Ya, benar. Mau apa dia? Buka! Aku hitung sampai 3. Aku dobrak pintu ini. Kasar sekali perempuan itu. Buka pintunya, Targu. Aku ingin tahu kenapa dia berlaku kasar dan tidak sopan pada kita. Dan apa maunya menjumpai kita. Selamat malam, Nona. Inikah manusia dari Tibet? Pendek, gemuk, kepalanya licin, gundul, memakai jubah kuning? Silahkan duduk, Nona. Apakah ada keperluan dengan kami? Tidak perlu. Kenapa bersikap kasar, Nona? Rasanya kami belum pernah berurusan dengan Nona. Silahkan duduk, Nona. Bila ada sesuatu perkara, ya marilah kita bicarakan dengan baik-baik. Aku tidak sudi duduk bersama kalian. Yulidar berdiri tegak. Kedua matanya memandang dengan sorot yang tajam kepada Kampala dan Targu. Sikap Yulidar yang kasar tersebut membuat kedua tokoh dari Tibet terkejap. Mereka merasa heran sebab sama sekali tidak pernah kenal dengan Yulidar.
Apa maksudnya Yudhidhar bersikap kasar seperti itu kepada Kampala dan Targung? Nah, pendengar yang budiman, marilah kita ikuti lanjutan serial Sandiwara Radio Saur Sepuh ini di waktu dan gelombang yang sama.